sekarang kita masuk dari pintu depannya. Kan ini ketok pintu, ketok dulu pintunya. Kali aja yang punya rumah ada di dalam. Kan ini yang punya rumahnya. Masuk. Ini guys. Another aquarium guys. Bagus. Ini bagus baru. Bagus nih ada air terjun di dalam air tuh. Ini keren banget. Kalau ini aquascape. Ini aquascape. Tahu nggak ini aquascape? Tahu nggak ini aquascape? Jadi biasa tuh dia bikin filosofinya tentang diri kita gitu. Oh bener, ya. Jadi ini udah rescape juga nih waktu itu. Jadi kita sebelum ngomong tuh kita ngobrol sama yang desainnya. Tentang karakter kita. Iya gitu. Katanya kamu punya saham di orang yang bikin ini ya? Enggak lah. Kali. Enggak lah. Bener gak sih? Ya. Ini enggak Support sahabat. Tapi lu kebayang nggak sih bisa punya rumah sebesar ini dari pertama kali lu Ada cerita sebelumnya kan? Iya. Lu kontraktor lu tuh ya? Iya, ngontrak rumah, jual motor. Jadi terutama waktu rumah ini baru jadi. Waktu rumah ini baru jadi, gue keluar kamar ngelihat ke bawah, ke balkon, gue ngeliat kolam renang, gue ngeliat ke gazebo. Gue sendiri sampai pernah berpikir, ternyata gue bisa punya rumah seperti hari ini. Justru nggak sampai di mimpi lu pun nggak Iya, maksud istilahnya? enggak. Karena kan gue dulu pindah dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Sorry, itu udah nikah atau belum deh kontrakan-kontrakan tuh? Bahkan saat nikah pun udah jadi artis gue masih ngontrak. Tapi yang berat dulu mah istilahnya pas udah jadi artis kan udah mulai bisa ngontrak di tempat yang layak lah. Tapi kalau dulu gue SMP, SMA sampai kuliah pun gue masih ngontrak di kontrakan petak yang 7 petak. Gue ngontrak di situ yang satu WC-nya tuh dipakai bareng-bareng. Yang kalau mau buang air besar kita harus sambil ngetok-ketok pintunya. Karena kalau kita nggak ngetok pintunya diangkat pintunya sama tetangga disangkain kosong. Ada Denny. Gitu. Terus masih nimba. Terus gue pernah ngontrak juga di belakangnya kali. Itu masih belum nikah kan? Itu belum. Nah setelah nikah ngontrak dulu. Tapi lebih layak. Iya. Kalau udah nikah ngontraknya udah tinggal buat gue sama istri. Kalau dulu kan kita sekeluarga besar ngontrak. Jadi kayak rumahnya bareng, dia tidurnya bener-bener kayak Dempet-dempetan. Bahkan rumah pertama yang gue beli buat nyokap waktu itu udah mulai ngelawak, ngumpulin duit. Gue beli rumah pertama, gue kasih buat nyokap, gue undang nyokap, syukuran mah ini rumah ini buat mama. Nyokap gue sampai nangis sampai bilang, makasih ya Den udah beliin mama rumah. Mama kirain mama akan mati di kontrakan. Nyokap gue sampai nggak percaya gue beliin rumah Karena pertama. maaf ya, sepanjang hidup nyokap lu tuh belum punya rumah. Iya, waktu itu padahal gue udah lagi mau nikah. Jadi gue fokus udah buat rumah buat keluarga dulu. Insya Allah ya ternyata bener Allah memberikan semuanya. Melipat gandakan. Iya. Tapi ini dengar-dengar kan rumah udah bagus, udah besar gini. Katanya sempat ada maling Oh datang. sempat waktu itu. Ada Maling, padahal rumah udah keren begini loh. Ada CCTV kan di atas pas di kamar gue lagi. Jadi Malam-malam tuh? Iya malam-malam maling masuk. Udah gini rumahnya? Gini. Masuk dari tembok samping, masuk dia ngerubah arah CCTV dan dia nggak tahu kali kalau gue satpam gue emang 24 jam kan melototin CCTV. Nah security gue ngelihat arah kamera depan balkon kamar gue berubah. Seret, langsung. Gerakannya kelihatan. Gerakannya, jadi dia mengubah arah CCTV agar dia nggak kelihatan. Dirubah, bahkan dari saat dia nongol pun udah kelihatan, udah dikejar ke sini sama security gue. Kejar dia lompat dari atas, lompat kelihatan di CCTV gue lacak kan, kelihatan pincang-pincang loncat ke luar sana kabur. Karena ketinggian lompatnya? Ketinggian. Jadi nggak jadi? Karena dia tidak ada pilihan lain. Kalau bertahan di atas kan pasti ketangkap kan. Karyawan gue akhirnya udah teriak-teriak tuh. Wah yang bikin panik, gue lagi syuting sahur sama Raffi. Yang bikin panik manajer bini gue. Telepon gue sambil nangis. Bukan manajer bini gue. Manajer bini gue telepon bini gue. Bini lu yang mana? Santi! Mana lagi bini gue? Antar kebalik manajernya atau bininya? Bini gue. Nah bini gue telepon gue dalam posisi nangis-nangis. Di rumah ada rampok. Udah di dalam rumah bawa senjata. Innalillahi. Emang dia bawa senjata tuh maling? Iya, nah ini tahapan hoak yang berkembang nih sampai bini gue. Hoaknya ke gue. Padahal awalnya manajer bini gue ngelihat ada orang lari ke kamar. Telepon ke bini gue dalam posisi ketakutan. Dia di otak dia yang ada di sini bawa senjata. Karena ngelihat si Budi bawa stick golf sambil ngejar orang. Oh sorry, ini kejadiannya sama. Berentetan nih. Ya kejadian yang si maling tadi, Iya. di kondisi kisruh ngejar maling, Ah. tapi informasi ke bini lo adalah Bawa ada senjata. rampok. Iya.
Nah, si Mbak Ade, manajer bini gue ngelihat si Budi ngejar si maling bawa stick golf, menganggap si maling ini di atas bawa senjata. Nah, manajer bini gue ngumpet di kamar, nelpon bini gue. Bilang, di rumah ada rampok, bawa senjata. Bini gue nelpon ke gue nangis-nangis. Lu lagi syuting saat itu? Berarti bulan puasa? Bulan puasa. Oh, wow, panik. Langsung gue nelpon tetangga gue yang biasa ngasih makan dulu. Ja, tolong ke rumah aja. Ada maling bawa senjata. Lu ajak temen-temen. Si Reza, 5 orang bawa golok. Gue telepon polsek, terus orang gue di Polres. Polisi datang semua udah kekepung udah. Orangnya ternyata udah kabur. Yang si pincang-pincang tadi Iya, itu? udah kabur. Sendiri? Ternyata pas dilihat mah, pas gue lihat CCTV mah nggak bawa apa-apa orangnya. Bawa maling baru, maling bingung. Kabur lompat, pincang. Polisi. Iya, udah ada polisi, udah penuh di sini, udah warga polisi. Ya lu kasih sahur dah semua. Sahur bareng. Gitu. Tapi ini rumah juga berkah tuh kan ada musolanya tahu. Emang ada? Ada. Mana? Dalam kita ke musolanya ya. Mana musolanya? Musola nih sebelah kiri. Sebelah musola. kiri musola. Dulu belum ada ya? Oh, dari Ada. awal udah ada. Dari awal. Dari dulu udah di penuhi musola. Masya Iya. Allah. Dulu tuh salah satu keinginan gini, ya Allah seandainya gue punya rumah nanti tanahnya agak gede, pengen banget punya rumah ada musolanya gitu. Akhirnya kesampaian di rumah ini. Bagus. Langsung bisa keluar gitu loh. Oh, tembusnya ke sana. Jadi tamu kalau mau ikut sholat juga di sini. Iya di sini. Itu juga ada liftnya. Lu maaf ya, gaya-gaya pakai lift kenapa sih? Aduh nggak tahu ceritanya. Ya lu Punya lift sama sekali nggak kepikiran pengen punya lift. Tapi bokap gue waktu rumah ini dibangun kan udah di kursi roda, jadi udah kemana-mana tuh di kursi roda. Pertama kali rumah ini lagi dibangun, gue ngabarin papa, ke rumah Pak, alhamdulillah ini udah beli rumah di Pejaten. Jadi biasanya kan gue kalau dari Cibubur tuh sering telat syuting karena jaraknya jauh. Jadi kalau berangkat subuh banget, waktu itu ada live acara musik pagi. Nah pas sudah dapet Marapi. Iya. yang acara yang setelah papa kesini ngelihat di basement di bawah tuh parkiran mau naik, Den papa mau lihat terasnya dong, kita angkat tuh berempat. Kepikiran. Mau ngelihat kesini diangkat-angkatnya, gue ngeliat dia ribet. Akhirnya gue mikir bikin jalur buat buat Yang kursi itu, roda. yang Nah di samping udah dibikin sama arsiteknya jadi. Tapi gue mikir kalau naik aman, kalau turun kan kalau kelepas bokap gue ke Palembang. Iya nah, coba bikin lift memungkinkan Kak. Akhirnya dicari titiknya ketemu penghubung dari bawah sampai ke atas di sini. Bikin lift, alhamdulillah. Gue bilang sama alhamdulillah ntar papa kalau ke rumah Denny nggak usah diangkat-angkat lagi. Denny udah beli lift. Oh makasih deh. Sempet, tapi belum jadi, masih bangke-bangke di bawah. Setelah itu bokap sakit, makin drop sampai meninggal. Lift ini pas jadi bokap udah nggak ada. Innalillahi wa Itu ceritanya. Sekeluarga pertama nyoba lift keluar nangis semua, bawa nyokap, gua, abang aku. Tuh, jadi buat almarhum Pak Jali. Ya Allah. Tapi udah keburu meninggal pas liftnya jadi. Papa akhirnya mendapatkan tempat yang lebih indah. Bang Jali. Kok gue dengar ada suara orang nyanyi Bang Jali? Karaoke. Jangan-jangan almarhum papa nih. Jadi jangan. Aku yang sering nyanyi. Makanya gue kasih jog. Masih Alfa. Oh.